Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Dead Don't Die yang dirilis tahun 2019. Film ini memiliki zombie yang berperilaku unik, yang berbeda dari zombie-zombie pada umumnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Scene diawali dengan memperlihatkan kuburan sepi yang berkabut di kota Centerville, Amerika Serikat. Tidak lama setelah itu, ada sebuah mobil polisi yang melintas, yang di dalamnya ada dua orang polisi bernama Cliff dan Ronnie. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba mereka merasa kalau ada yang aneh, karena saat itu sudah jam 8 malam. Akan tetapi langit masih belum gelap. Dalam kebingungan itu pun, mereka terus melakukan perjalanan untuk berpatroli. Sementara itu, di sebuah warung kopi, orang-orang sedang bersantai sambil mendengarkan berita yang menyampaikan bahwa bumi sedang mengalami pergeseran kutub dari porosnya, sehingga menyebabkan perubahan alam yang sangat ekstrim, dan itu terjadi di mana-mana. Dan mereka pun mulai menyadari bahwa seharusnya langit sudah mulai gelap, akan tetapi masih seperti sore hari. Keanehan pun bertambah, hewan-hewan para warga bertingkah aneh. Ada yang melarikan diri dan menjadi liar. Demikian juga seorang peternak yang mengalami kejadian serupa. Peternak itu bernama Miller. Anjingnya tiba-tiba melarikan diri ke dalam hutan, lalu disusul sapi, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Di tempat lain terlihat seorang wanita yang bernama Zelda Winston, yakni pengurus rumah duka, yang dikenal agak aneh oleh para warga karena perawakannya yang terlihat seperti ahli bela diri Jepang, layaknya seorang samurai. Ia pun juga merubah salah satu ruang di rumah dukanya menjadi tempat untuk latihan. Setelah berlatih, ia pun sempat melihat kamar mayat yang bersebelahan dengan ruang latihannya. Ia melihat keanehan karena salah satu mayat tangannya berubah posisi, lalu ia merapikannya, lalu berubah lagi. Dan malam pun akhirnya tiba, akan tetapi bulannya masih terlihat sangat aneh, tidak seperti biasanya. Saat itu tiba-tiba ada tangan yang keluar dari kuburan, beserta kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, orang-orang yang sudah dikubur tiba-tiba bangkit. Sesaat kemudian ada dua zombie yang sedang berjalan menuju sebuah kafe, lalu menyerang penjaga kafe dan pemilik kafe itu. Setelah zombie memakan keduanya, uniknya mereka tertarik pada kopi yang ada di meja bar. Salah satu zombie meminum kopi tersebut dan berputar-putar kegirangan seolah merasa enak. Sedangkan zombie yang satunya memberikan senyuman singkat yang tidak bakal ditemukan di semua zombie di dunia ini. Keesokan harinya, para polisi dan warga pun berkumpul di sekitar kafe yang semalam diserang para zombie. Cliff pun kebingungan melihat jasad yang sangat tidak wajar itu. Hingga salah satu polisi wanita yang bernama Mindy mual dan muntah setelah melihat jasad korban. Lalu di tengah-tengah kebingungan, Ronnie pun menjawab bahwa ini adalah ulah para zombie yang bangkit semalam. Cliff pun langsung membantah Ronnie dengan penuh keraguan. Sementara itu terlihat tiga orang pelajar yang sedang dalam perjalanan menuju motel dengan sebuah mobil. Di sana mereka mengeluh karena HP yang masih belum bisa digunakan dari kemarin. Selama beberapa saat, akhirnya sampailah mereka di sebuah motel. Di sana ada Cliff dan Ronnie yang sedang berbincang dengan pemilik motel itu perihal pembunuhan yang terjadi semalam. Sebelum para pelajar itu mengunci pintu, Ronnie pun mengingatkan bahwa saat malam tiba, mereka harus mengunci pintu rapat-rapat dan jangan keluar apapun yang terjadi. Akan tetapi mereka menanggapinya dengan bercanda dan berkata kalau mereka juga takut jika tiba-tiba ada zombie, sambil tertawa terbahak-bahak. How did they react? He said, I heard you had a lot of zombies around here, and then they laughed. Setelah selesai, Ronnie pun mengajak Cliff untuk memeriksa pemakaman tua yang ada di awal scene, untuk mengecek keterkaitan kasus pembunuhan yang baru saja terjadi dengan adanya zombie yang menjadi dugaan Ronnie. Di saat Cliff lagi-lagi meragukan Ronnie, sambil berjalan tiba-tiba ia terjatuh. Ternyata ia menginjak tanah makam yang sudah berlubang. Perasaan pun mulai menjadi tidak enak.
exactly we looking for here? Zombies? Dan mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Di perjalanan, Cliff pun mulai mencoba mempercayai kehadiran zombie yang dikatakan Ronnie. Dan ia pun mulai bersiap membunuh mereka jika saatnya bertemu. Malam pun datang dengan kondisi bulan seperti malam sebelumnya. Dan terlihat semakin banyak zombie yang bangkit dari pemakaman tersebut. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang sangat mengerikan. Baru saja dibicarakan, kita pun langsung diperlihatkan Miller, sang pemilik motel yang sedang mencari hewan peliharaannya di luar motel yang tiba-tiba hilang. Lalu ia menghadap langit sambil berdoa dan mengeluhkan apa yang sedang terjadi. Saat itu ia tidak menyadari bahwa di belakangnya sudah ada beberapa zombie yang siap menyantapnya. Hingga akhirnya saat ia berbalik badan, zombie itu pun langsung menyerang dan memakan sang pemilik motel. Sementara itu, Ronnie, Cliff, dan Mindy sedang di kantor. Mereka bersiap-siap untuk berhadapan dengan para zombie sambil berbincang tentang bumi yang semakin aneh. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba jasad yang baru saja dititipkan untuk dibawa ke rumah duka seketika itu bangun dan menjadi zombie. Cliff pun mencoba menembak kedua tangannya, akan tetapi tidak berpengaruh. Lalu Ronnie pun mengambil sebilah pedang dan menebas leher zombie tersebut. Lalu ia akhirnya bisa menebas leher zombie itu di percobaan kedua, dan zombie itu pun mengeluarkan asap hitam yang aneh. Di malam yang sama, Zelda sedang sibuk melihat jasad yang ada di rumah duka dengan panduan buku rias yang sangat aneh. Saat sedang dirias, tiba-tiba kedua zombie itu pun bangkit. Bukannya kabur dan lari, Zelda yang setiap hari berlatih pedang langsung menebas kedua kepala zombie tersebut dengan satu ayunan. Zombie pun kembali mati di saat itu juga. Hari pun semakin malam, dan akhirnya pemilik motel pun berubah menjadi zombie dan memakan 3 pelajar yang menginap di motelnya kemarin malam. Di saat yang sama, Zelda pun keluar sendirian dan membantai para zombie dengan santainya sambil berjalan. Ternyata ia sedang menuju kantor polisi, tempat di mana Cliff, Ronnie, dan Mindy berada. Di sana mereka berbincang-bincang, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpatroli. Sedangkan Zelda berjaga di kantor, dan mereka membuat janji akan bertemu kembali di pemakaman tua tempat zombie bangkit. Sebelum pergi, Zelda pun meminjam mobil Ronnie tanpa alasan yang jelas dan gobloknya dikasih. Dan patroli pun dimulai. Mereka mengelilingi kota yang sudah menjadi sarang zombie. Dari dalam mobil, mereka melihat tingkah laku aneh yang dilakukan oleh para zombie. Para zombie, selain tertarik pada daging manusia, mereka juga terlihat melakukan aktivitas favorit di kala mereka masih hidup, seperti main bola, baseball, pergi ke toko mainan, dan lain sebagainya. Shin kembali ke kantor polisi di mana Zelda berada. Para polisi sebenarnya meragukan bahwa Zelda bisa mengoperasikan komputer di sana. Betapa terkejutnya, ternyata Zelda bukan manusia biasa. Ia bisa menghidupkan komputer hanya dengan melambaikan tangannya dan mengoperasikannya untuk meretas sistem keamanan. Di sana ternyata Zelda sudah dikepung zombie di luar kantor. Bukannya takut, ia justru tersenyum dingin sambil mengeluarkan pedangnya. Di lain sisi, terlihat 2 orang yang sedang dikepung para zombie. Untungnya mereka keburu masuk toko perkakas dan memaku pintu depan rapat-rapat. Di sana mereka sudah merasa aman dan berbincang-bincang. Tapi gobloknya, mereka hanya menutup rapat pintu depan dan melupakan pintu belakang. Hingga akhirnya para zombie pun berhasil masuk dan memakan mereka berdua. Di saat yang sama, mobil polisi telah sampai di area pemakaman. Akan tetapi, ban mobil selip akibat banyaknya zombie yang mati dan mereka pun terjebak. Lalu, para zombie pun langsung berdatangan mengepung mobil tersebut. Di sana, Mindy sangat amat ketakutan sampai ketika nenek Mindy yang berubah menjadi zombie pun muncul.
Ia semakin ketakutan dan kehilangan akal sehatnya alias edan. Lalu ia memutuskan keluar mobil untuk memeluk si nenek dan akhirnya menjadi makan malam para zombie. Cliff dan Ronnie pun tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan hidup di dalam mobil patroli tersebut. Dan akhirnya ternyata Zelda menggunakan mobil Ronnie untuk menyusul mereka ke area pemakaman. Dan seperti biasanya santainya ia menepas para zombie di perjalanan. Setelah sampai di area pemakaman, ia menepas beberapa zombie yang mendekatinya. Lalu ia melihat mobil Cliff dan Ronnie yang terkepung, namun tidak menolongnya. Tidak lama kemudian ada UFO besar yang ternyata menjemput Zelda, lalu ia pergi begitu saja. Melihat itu, Cliff dan Ronnie memutuskan untuk keluar dari mobil dan membantai para zombie. Mereka pun berjuang mengalahkan para zombie. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Mindy yang sudah berubah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, Ronnie pun langsung menebasnya, walaupun Cliff terlihat sedih saat itu. Setelah sekian lamanya mereka berjuang, akhirnya kalah juga, karena mereka kalah jumlah. Lalu mereka berdua pun menjadi santapan terakhir para zombie dan tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau ada kekurangan tolong di subscribe. Kalau tidak ada kekurangan di like juga boleh. Jika ingin dibawakan film lain bisa request melalui kolom komentar.